Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini. Tentunya hari ini hari yang luar biasa di mana kita merayakan Hari Jumat Agung. Dan mari kita persiapkan hati kita. Tentunya juga ada perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk hari yang luar biasa yang masih boleh Tuhan berikan buat kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Jumat Agung pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya. Dan tentu saja Tuhan, kami pagi hari ini juga akan melakukan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan juga Engkau memimpin kami sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dan teduhkan hati kita. Dia Yesus yang sudah mati bagi setiap kita, Tuhan yang sudah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia telah merelakan hidupnya untuk menebus setiap kita. Oleh sebab itu Allah telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya setiap orang, setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan setiap lutut boleh bertelut menyembah Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan biarlah setiap kita hari ini betul-betul menyadari bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Bagi Dialah segala pujian, bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan. Biarlah hari ini pujian dan penyembahan yang kita naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku
Biarlah setiap yang bernafas boleh memuji Engkau Tuhan. Biarlah setiap lutut boleh bertelut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh berikan tos kanan kiri atau boleh lambaikan tangan kanan kiri, bilang Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar. Bilang kanan kiri yang di depan, jangan lupa ya, Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kita mau serukan hari ini nama Yesus, nama yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dia tak tergoyahkan. Amin. Dia takkan tergoyah, yes. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Semua boleh angkat tangan sama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama dia dalam segala nama. Yesus namanya. Yesus namanya. Mari angkat pujian ini sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, yes. Raja segala. Mari katakan dia tak tergoyahkan. Dia takkan tergoyah. Amin. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Yes, ya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama dia. Sekali lagi mari serukan namanya. Serukan namanya. Yesus haleluya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama dia dalam nama. Yesus namanya. Yesus nama dia. Come on, declare. Yesus. Yesus nama dia dalam nama. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian para jemaat Tuhan, orang-orang percaya, kita percaya bahwa kuasa iblis telah dikalahkan dan kuasanya telah dihancurkan. Amin. Kita percaya dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian siapa? Kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Come on,
Tuhan kita yang dahsyat. Kita patut bersyukur karena kita ditebus bukan dengan emas dan perak yang bisa ditemukan dimanapun. Bukan dengan sesuatu benda yang bisa dibeli dengan uang. Tapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal. Sebab itu kehidupan Yesus ada dalam Bapak, Ibu, dan saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berharga. Mulai hari ini jangan pernah ada lagi yang berkata bahwa hidupku tidak berharga. Karena Tuhan sudah menebus Bapak, Ibu, dan saya dengan darah yang mahal. Sebab itu biarlah hari ini kita mau nyatakan, Tuhan, ini hidupku. Hidupku adalah karyamu yang besar. Hidupku adalah karena pengorbananmu di kayu salib. Amin. Kami menyapamu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebus
kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami cinta di dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah kita semua tetap tegar ya, tetap teguh berdiri, tetap bertahan dan jangan goyah dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman keadaan dunia yang tidak pasti ini ya, satu hal yang harus kita percaya bahwa orang-orang yang berseru dan mengandalkan Tuhan akan beroleh pertolongan dan pembelaan Tuhan di dalam setiap situasi apapun ya yang saudara dan saya alami. Percayalah saudaraku, Tuhan Yesus tetap setia bersama kita senantiasa. Hari ini sharing pemberitaan renungan berjudul Mengapa Kamu Membalas ya. Media film adalah salah satu bentuk media massa atau media masyarakat di mana yang mempunyai fungsi di samping untuk menghibur juga diharapkan dapat menjadi media pendidikan saudara ya, yang dapat menyampaikan pesan-pesan sosial ya, di mana kalau kita melihat film-film action yang juga menyampaikan pesan-pesan sosial yang kita tonton itu ya saudara, selain dapat menjadi media pendidikan, kadang-kadang contoh-contoh tentang tindak kekerasan itu yang terkandung di dalam film tersebut saudara dapat berdampak buruk pada pola kehidupan masyarakat secara umum ya. Jika kita tidak dapat bertindak bijak, bisa saja setiap orang dapat meniru ya apa yang dilihatnya dalam film tersebut saudara ya. Kemajuan teknologi komunikasi yang berkembang begitu pesat saudara, seperti saat ini saudara, itu membuat para orang tua bisa kesulitan untuk menghindarkan anak-anak di bawah umur menyaksikan film-film action tersebut saudara. Bahkan beberapa film superhero ya yang diperkenalkan melalui film-film action itu menjadi pahlawan idola mereka dan figur yang ingin mereka tirukan atau menjadi contoh perilaku ya dalam proses pembentukan kepribadian mereka ya. Saudara, ada banyak unsur yang terkandung di dalam kebanyakan film-film yang pernah kita tonton tersebut saudara ya. Salah satunya adalah mengandung unsur kebencian atau dendam ya. Bila kita tidak bijak dan cerdas mencerna ya, maka hal ini dapat membentuk pola hidup kita ya, secara tidak langsung dapat tertanam dan mengendap dalam alam bawah sadar ya, sehingga unsur kebencian dan dendam tersebut saudara tidak dapat hilang dari pola pikir dan tindakan kita saudara ya. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa dendam itu adalah keinginan keras untuk membalas suatu perbuatan ya, pada umumnya berkaitan dengan kejahatan saudara ya. Dendam itu muncul karena adanya kemarahan di dalam diri atas perlakuan seseorang terhadap kita ya. Jika tidak diatasi, maka dendam itu akan semakin membara ya saudara, dan membahayakan baik kepada orang yang menjadi sasaran kemarahan itu maupun kepada diri kita sendiri saudara ya. Tidak terhitung lagi kasus kriminal itu bermotif dendam ya. Dendam hanya akan membuat kita menjadi hancur dan remuk saudara ya, membuat wajah menjadi suram dan muram ya. Dendam itu bisa melahirkan tindakan yang kejam dan akan berakhir dalam kebinasaan yang kekal saudara ya. Bahkan sekalipun saat dendam itu terlampiaskan, tetap saja kita akan rugi dan tidak membawa keuntungan saudara ya. Dendam itu bermuatan kebencian dan murka saudara ya. Hal ini harus dihentikan karena akan menimbulkan apa saudara? Perselisihan, pertikaian, pertengkaran ya, dan konflik yang tidak pernah bisa berakhir
Saudara, mari kita perhatikan ada satu ayat di dalam kitab Ayub 5 ayat yang kedua yang berkata bahwa sesungguhnya orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal itu dimatikan oleh iri hati, saudara. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Psychological Science, ya, dan dikutip dari harian Kompas, ya, itu menyatakan bahwa menyimpan rasa dendam dan sakit hati, ya, itu berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik seseorang, ya. Selain dapat meningkatkan rasa cemas, stres dan depresi, frustasi, saudara, rasa dendam dan sakit hati itu yang dipendam selama bertahun-tahun, ya, dapat menyebabkan orang itu beresiko terkena serangan jantung, ya, tekanan darah tinggi, nyeri lambung, ya, asam lambung, sakit kepala, bahkan juga menyebabkan kanker, Bapak Ibu, ya. Mungkin kita sedang disakiti oleh orang lain, ya, dan sampai sekarang pun masih sulit untuk kita memaafkan dan mengampuni, ya. Menyimpan dendam dan sakit hati sama sekali tidak mendatangkan keuntungan dan faedah, justru akan berdampak buruk bagi semua orang. Bapak Ibu sekalian, ya, masih banyak dijumpai orang Kristen yang menjalani hidup kekristenannya, saudara, dengan belenggu dendam, ya, dan sakit hati. Ya, meskipun secara kasat mata mereka nampak rajin beribadah dan bahkan sudah melayani Tuhan, ya, meski sudah nggak terhitung banyaknya mereka itu mendengarkan khotbah tentang pentingnya mengampuni, ya, tapi dalam prakteknya tetap saja, ya, sulit untuk melakukan. Saudara, coba lihat yang kita tonton sekarang ini, ya, di media sosial. Para hamba-hamba Tuhan yang dulunya pernah menjadi sahabat, ya, sekarang mereka saling memaki, saling mengejek, panas hatinya dengan saling menuding, saling menyalahkan, ya, mereka bertengkar, saling mengumbar keburukan masing-masing, ya, saling menghakimi, saling membela diri dan merasa lebih benar. Saudara, tontonan ini dapat dengan mudah kita lihat di media sosial yang tidak membawa faedah apapun. Faedah sama sekali tidak ada, saudara, bagi pertumbuhan iman kekristenan dan bagi semua orang yang menontonnya. Bapak Ibu sekalian, hal ini akan membuat malu kita semua, ya, karena tidak mencerminkan apa yang Yesus ajarkan mengenai pengampunan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimana orang dapat meniru ajaran Yesus ketika mereka sedang mengumbar dan mempertontonkan kotoran, sampah, caci maki dan sumpah serapah, saudara, ya, yang tidak pantas untuk diucapkan, ya, bagi mereka yang menyandang predikat hamba Tuhan. Saudara, bagi orang percaya, ya, mengampuni itu adalah perintah Tuhan yang harus ditaati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara, ya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita ini harus bisa mengampuni kesalahan orang lain, ya. Ingatlah, Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengampuni kesalahan saudara dan saya, ya. Bahkan dikatakan di dalam kitab Mazmur 103 ayat yang ke-12, sejauh timur dari barat, ya, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan dapat memakai apa saja dan siapa saja di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa membentuk dan mendewasakan kita semua, ya, termasuk memakai orang-orang sekitar kita untuk menyempurnakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Ada tertulis di dalam kitab Amsal 27 ayat 17 berkata, besi itu menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, ya. Saudara, kita lihat contoh seperti yang dialami oleh Yusuf, yang dilukai, ya, yang disakiti oleh saudara-saudaranya. Ia tidak membiarkan rasa dendam dan sakit itu bersarang di hati Yusuf, saudara. Yusuf tetap dapat melihat kebaikan, nah, di balik penderitaan yang dialaminya, saudara, ya. Lihat, saudara, mari kita lihat firman Tuhan dan membaca yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 23, ya, yang berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita,
ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu sekalian, hidup orang percaya adalah suatu proses pembelajaran untuk menjalani hidup ini, saudara, yaitu menjadi apa? Serupa dengan Tuhan Yesus. Salah satu sikap Tuhan Yesus yang harus diteladani oleh pengikutnya adalah sikapnya dalam memperlakukan musuh, ya, atau orang yang berbuat jahat kepadanya. Ya, kejahatan dan orang-orang yang berbuat jahat akan selalu ada di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ya, karena dunia yang sedang menuju kebinasaan ini dikuasai oleh iblis yang adalah sumber dan perencana kejahatan, saudara. Di hari-hari mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali, Alkitab itu menyatakan bahwa kejahatan itu semakin meningkat di mana-mana. Saudara, itu terdapat di dalam kitab Matius 24 ayat 10 dan 12 yang berkata, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, saudara. Makin bertambahnya kedurhakaan, ya, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, ya. Bapak Ibu sekalian, pola hidup dunia itu mengajarkan jika kita disakiti oleh orang lain, kita harus membalasnya dengan menyakiti. Apa begitu, saudara? Jika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita harus membalasnya dengan kejahatan. Apa begitu? Ya, dan pembalasan harus lebih kejam dari perbuatan. Ya, jika kita dimusuhi oleh orang lain, kita harus menjadikan mereka sebagai musuh. Itu yang dilakukan oleh dunia, saudara, ya. Menurut penjelasan daripada Kamus Bahasa Indonesia, ya, arti musuh itu adalah lawan tanding, ya. Artinya di mana berseberangan posisi atau disebut dengan oposisi, ya. Nah, sampai kapanpun selagi kita semua hidup di dalam dunia ini, setiap kita pasti berhadapan dengan orang-orang yang akan menjadi oposisi, saudara. Terlebih bagi keberadaan orang percaya, ya, di tengah-tengah dunia ini. Seringkali kita dibenci, dimusuhi, dijahati tanpa alasan, dan diperlakukan dengan tidak adil. Saudaraku, jangan pernah bertanya, mengapa dunia itu selalu memusuhi dan membenci para pengikut Kristus. Ya, hal yang perlu kita pertanyakan, saudara, adalah bagaimana seharusnya kita ini bersikap terhadap orang-orang itu. Apa yang diajarkan oleh dunia ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Dia justru mengajarkan kepada kita untuk apa, saudara? Mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudaraku, dalam hal ini Tuhan Yesus tidak sekedar berteori, saudara, ya, tetapi Ia adalah teladan yang sempurna di dalam prinsip ini. Ya, ketika dicaci maki, didera, diolok, disiksa, dianiaya, Tuhan Yesus justru berdoa dan mengampuni musuh-musuhnya. Walaupun Ia mempunyai kuasa dan hak untuk melakukan pembalasan. Karena itu, saudara, setiap orang percaya wajib, ya, saudara, harus meneladani Yesus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ada 3 aspek penderitaan yang Yesus alami, yaitu aspek yang pertama adalah tidak ada manusia biasa yang mampu seperti Yesus menanggung penderitaan secara fisik, saudara, yang begitu kejam dan sadis. Ya, di mana penderitaan yang dialami oleh Yesus karena penolakan orang-orang yang dikasihinya, dan penderitaan rohani ketika Allah Bapa itu memperlakukan Dia sebagai orang berdosa dan harus menanggung semua aniaya, saudara. Tetapi Tuhan Yesus itu rela dan mau menanggung semua itu demi mentaati kehendak Bapa. Dan begitu besar kasih Tuhan itu kepada semua manusia, termasuk saudara dan saya. Saudara, penyaliban adalah salah satu bentuk hukuman mati yang paling sadis, saudara, yang pernah diciptakan manusia pada zaman 2000 tahun yang lalu, saudara. Tujuan penyaliban itu adalah membuat terhukum tersebut, saudara, mati perlahan-lahan dalam penderitaan yang tak tertahankan. Ya, mereka mengalami penyiksaan baik sebelum maupun selama penyaliban itu, ya, harus ditanggungnya. Tetapi penderitaan fisik ini, saudara, belum seberat
ya dua aspek penderitaan Yesus berikutnya, saudara. Ya, aspek yang kedua adalah penderitaan penolakan yang Yesus tanggung, ya, berasal daripada musuh-musuhnya, ya, maupun orang banyak yang dulu pernah menikmati pelayanan kasihnya, saudara. Ya, dan aspek yang ketiga adalah jurang yang sangat dalam, ya, jurang terdalam, di mana penderitaan rohani Yesus ketika ia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak seorang pun mampu menyelami penderitaan Yesus, ya, pada saat itu, saudara. Ya, seolah Tuhan Yesus itu diusir dari persekutuan dengan Bapa di sorga. Ya, itulah ya yang mungkin Yesus rasakan pada saat itu, saudara. Nah, kedahsyatan penderitaan Yesus itu, saudara, terungkap dalam apa? Berbagai gejala alam pada saat itu, kejadian yang mengerikan pada saat Yesus disalibkan, yaitu langit menjadi gelap dan terbelahnya tirai tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, gejala-gejala ini menyatakan bahwa segenap realitas ciptaan Tuhan tergoncang oleh dahsyatnya kematian Yesus, ya, saudara. Ya, namun penderitaan Yesus ini membuahkan hasil yang tidak mungkin, di mana manusia bisa memimpikan sebelumnya. Ya, di mana kekuatan dosa dan maut telah dihancurkan oleh kematian Yesus. Ya, sejak saat itu manusia percaya menjadi bebas, ya, dari murka Tuhan. Ya, mereka tidak perlu dihukum sebab mereka sudah pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Ya, salah satu pelajaran berharga yang harus kita teladani dari penderitaan Yesus, yaitu mari kita perhatikan ucapan Yesus ketika di atas kayu salib. Ya, mari kita baca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 23 ayat yang 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, kalimat ucapan Yesus yang pertama dari kayu salib ini adalah merupakan ungkapan kasih yang sebenarnya, yang sangat di luar dugaan, saudara. Ya, dalam ucapan yang pertama ini Tuhan Yesus mengajukan permohonan dalam bentuk doa untuk tentara Roma, ya, dan juga para pemimpin agama umat Israel pada saat itu, ya, yang menyebabkan ia disalib. Ya, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, ucapan Tuhan Yesus ini dilakukan pada saat sekitar jam 9 pagi sampai tengah hari, di mana pada malam sebelumnya tentara Roma itu telah menangkap dan memperlakukan Tuhan Yesus dengan kasar, saudara. Ya, Tuhan Yesus diperlakukan seolah seperti penjahat yang paling kejam dan berbahaya yang telah melakukan kesalahan besar. Ya, padahal ketika diadili, ya, tidak dijumpai kesalahan, ya, yang harus menyebabkan Tuhan Yesus itu disalib. Tentara Roma dan para pemimpin agama umat Israel pada saat itu, saudara, adalah orang-orang yang sangat jahat, saudara, ya, pada Tuhan Yesus. Ya, pengampunan Tuhan Yesus itu terhadap orang-orang yang menganiayanya menunjukkan dan memberi teladan kasih yang besar kepada kita semua. Kasih yang sejati nampak dalam pengampunan kepada mereka yang membuatnya menderita, saudara. Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan tubuh yang terkoyak, darah bercucuran, dan dalam penantian akan maut yang memalukan, ya, tidak melontarkan kata-kata makian, kata-kata hujatan dan balas dendam terhadap orang-orang yang menghabisi hidupnya, saudara. Ya, sebaliknya Yesus mendoakan mereka agar Bapanya memberikan pengampunan kepada mereka semua. Ya, pengampunan karena telah membuat Yesus menderita fisik
dan mental yang begitu besar, saudara ya. Kejahatan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalibkan Yesus dibalasnya dengan kasih yang begitu besar. Hal ini juga merupakan satu bukti bahwa Tuhan Yesus melaksanakan dan melakukan apa yang Ia ajarkan kepada kita. Ya, Ia telah berkata, saudara ya, di dalam kitab Matius 5 ayat 43 dan 44 berkata demikian, saudara. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam doa inilah ya Tuhan Yesus nyata mengatakan Ia mengasihi manusia, bahkan orang-orang yang membencinya. Ya, Ia tidak hanya mengasihi orang yang mengasihinya. Ya, Yesus memberikan teladan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab terlalu besar anugerah pengampunan dan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, saudara. Ya, pada perkataan Yesus itu kita belajar ya, memahami bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita sebagai manusia yang berdosa. Ia membawa kita ya, manusia berdosa dalam doanya kepada Bapa, agar Bapa itu mengampuni kita semua yang telah menyalibkannya. Ya, kasih yang begitu besar ini haruslah kita teladani dengan benar, saudara, pada ibadah Jumat Agung hari ini, saudara ya. Allah Bapa mengasihi semua umat manusia. Ia ingin kita memahami dengan contoh nyata, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, Ia ingin kita memiliki relasi yang baik dengan Allah Bapa. Ya, Ia tidak hanya mengampuni manusia, tetapi Yesus membawa semua manusia yang berdosa untuk diampuni oleh Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara, membalas kejahatan dengan kejahatan itu hal biasa dan lumrah. Ya, membalas kejahatan dengan kebaikan itu, saudara, di luar kebiasaan. Ya, kita mau pilih yang mana? Ya, menjadi manusia yang biasa dalam bertindak atau di luar kebiasaan dalam bertindak, saudara. Firman Tuhan berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mengapa demikian, saudara? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang benar, ya, tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan bahwa Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena jika Ia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Ia tidak akan mati di kayu salib dan tidak akan ada penebusan dosa bagi manusia. Tidak ada keselamatan di dalam namanya, saudara. Ya, Tuhan ingin kita semua hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan melakukan apa yang baik bagi semua orang, saudara. Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, kita sendiri saling mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, tetapi apakah kita sudah benar-benar membawa damai, saudara? Ya, walaupun demikian, sebesar apapun usaha kita untuk hidup damai dengan semua orang, pasti ada saja orang-orang yang memang tidak ingin hidup damai dengan orang lain, saudara. Ya, termasuk kita. Ya, mereka memang adalah orang-orang yang jahat, ya, yang memuaskan hawa nafsu mereka dengan melakukan kejahatan, terutama kepada orang-orang percaya. Ya, bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini? Apakah yang harus kita lakukan, saudara? Firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tetap tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian, saudara? Kata kuncinya terletak pada kata membalas, saudara. Ya, sekali lagi, pembalasan adalah hak Tuhan, dan ketika kita melakukan pembalasan, maka sebenarnya kita ini sedang saudara? Menduduki posisi Tuhan. Ya, kita sedang menggeser posisi Tuhan dari posisinya yang seharusnya.
Ya saudaraku, firman Tuhan menegaskan kembali ya di dalam kitab Roma 12 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, justru kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, saudara. Ya, salah satu contoh praktis adalah memberi musuh kita makanan ketika ia lapar, ya, dan memberi musuh kita minuman ketika ia haus, ya. Dengan berbuat demikian, saudara, kita menumpukkan bara api di atas kepalanya. Apa maksud daripada kalimat ini, saudara? Artinya kita menumpuk kasih di atas musuh kita tersebut. Kita tentu berharap bahwa ia dapat melihat kasih kita dan akhirnya mengenal juga tentang kasih Kristus yang luar biasa itu, saudara. Tetapi andai kata ia tidak dapat melihat kasih tersebut, maka adalah hak Tuhan untuk melakukan pembalasan kepada musuh kita tersebut, saudara. Saudaraku, kita tidak boleh kompromi terhadap kejahatan. Tetapi kita juga tidak boleh kalah terhadap kejahatan, saudara. Jika orang dunia itu berprinsip bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kejahatan juga, saudara, maka kita harus bertindak sebaliknya, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan hanya Tuhan saja yang mampu membuat saudara dan saya bisa melakukan hal tersebut. Ya, adakah kita saat ini sedang menerima kejahatan dari orang lain? Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Tetaplah untuk berbuat kebaikan. Ya, pada saatnya nanti Tuhan pasti akan membalas kepada orang itu jika mereka terus berbuat jahat kepada kita. Ya, karena itu saudaraku, lakukanlah terus kebaikan ketika ada orang yang terus-menerus berbuat kejahatan kepada kita, saudara. Ya, sebagai bagian yang terakhir, saudaraku, sekali lagi pembalasan itu hak Tuhan. Ya, pembalasan Tuhan itu punya tujuan dan Dia punya rancangan yang mulia. Tuhan menegur kita dengan keras karena Dia tidak ingin kita jatuh, saudara, dalam kebinasaan kekal. Tuhan membuat agar kita semua terdidik dan terlatih, yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, serta memahami tujuan Tuhan, agar tindakan kita, semua perbuatan kita identik sama dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sedang mendidik dan memproses dan mengajar kita, saudara, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain, sehingga orang lain itu dapat melihat betapa agung dan mulia perbuatan kita ketika kita hidup dalam kebenaran, saudara. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan di antara bangsa-bangsa dan membawa jiwa-jiwa diselamatkan bagi kerajaan Allah. Kiranya Roh Kudus dapat menolong kita dan memberkati semua saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur, terima kasih Tuhan, kami boleh menerima renungan firman hari ini. Biar Engkau sendiri boleh mengajar kami terus, Tuhan, supaya kami memiliki hati yang sama seperti Tuhan Yesus, di mana ketika Tuhan Yesus diperlakukan dengan kejahatan, tidak pernah membalas dengan kejahatan, tapi memberikan kasih, mengalirkan kasih kepada mereka semua dan mengampuni mereka. Ajar kami Tuhan untuk melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Terima kasih Bapa, memberkati firman-Mu, memberkati seluruh umat Tuhan, dimanapun kami boleh mendengarkan renungan firman ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan oleh pemberitaan firman. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama untuk mempersiapkan perjamuan kudus.
Saudara yang sudah mempersiapkannya, mari kita sama-sama mengambil bagian dalam persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pengorbanan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami yang tidak layak, kami yang seharusnya mati binasa. Tapi Tuhan memperhatikan kami. Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk kami boleh menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sekarang kami boleh mengingat Tuhan akan kebaikan-Mu, akan kasih Tuhan yang begitu besar yang tidak bisa kami balas. Kami mengambil perjamuan kudus ini Tuhan, itu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau melahirkan kami, Tuhan mengampuni kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan, kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita mengangkat tangan, kita angkat roti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang terkoyak, yang hancur, yang Tuhan lakukan demi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu luar biasa yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Engkau mengutus anak-Mu untuk kami semua, umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama dengan percaya. Mari angkat cawan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat cawan perjanjian yang tercurah bagi kami. Melalui darah-Mu Tuhan, kami boleh disucikan, kami boleh dimurnikan, kami boleh diampuni. Terima kasih buat darah-Mu yang sangat berharga. Biarlah kami boleh tetap Tuhan menghargai, mengerti, memahami bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami, itu membuat kami boleh menerima kasih anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih yang Tuhan berikan pada kami. Kami boleh tetap Tuhan berada di dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Terima kasih buat pengampunan dosa, terima kasih buat keselamatan kekal, terima kasih buat penerimaan atas kami semuanya Tuhan, manusia yang berdosa, tapi kami boleh dibenarkan oleh karena kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, memberkati semua saudaraku dimanapun berada. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Peter Seniawan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman yang disampaikan boleh dapat memberkati kita semua. Bapak dan Ibu Saudara, jangan lupa hari Minggu kita akan kembali bersama-sama beribadah, dan ibadah tetap dilakukan secara online. Dan tentunya kita akan merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita akan melakukan ibadah tentunya jam 6 pagi, tetap di channel Ada Jawaban TV. Baik, kita akan sama-sama menabur pagi hari ini. Bapak dan Ibu Saudara dapat memberikan persembahan di nomor bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami. Sampai jumpa di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pujian ini bersama-sama, haleluya. Kita mau serukan hari ini nama Yesus, nama yang besar. Tuhan
Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, kita tetap semangat ya. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan sebab kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya dimanapun berada. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Dalam situasi dan kondisi seburuk apapun saudara, Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan dan kita boleh mengakhiri ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kita bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat firman-Mu yang terus menguatkan kami dari waktu ke waktu. Kami mau tetap tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal bersama dengan kami. Kami berjalan di dalam Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun langkah hidup kami, supaya hidup kami selalu berkenan kepadamu dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua saudara-saudara dimanapun berada, semua keluarga kami, anak-anak kami, apa yang kami kerjakan di dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, apapun juga Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan melengkapi, Tuhan menyediakan dengan ajaib apapun yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, memberkati kami dengan perlindungan yang sempurna, kesehatan yang baik, dijauhkan kami dari yang jahat, dari segala mara bahaya dan celaka. Tuhan melindungi kami, bersama dengan Tuhan kami aman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkatilah bagulmu dan tempat adananmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan, kita mengucap syukur dan kita boleh menerima berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita, menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat beraktivitas. God bless you.